nahnu ila qalilin minal adabi ahwaj minna ila katsirin minal ilmi. Itu santri, cung, katanya. Yang namanya santri itu walaupun ilmunya sedikit nggak masalah, yang penting akhlaknya tinggi. Daripada ilmunya banyak tapi tidak ada akhlak di dalamnya. Karena itu adalah cirinya santri. Apa yang disampaikan oleh gurumu, disampaikan oleh orang yang mengajar kepada dirimu dan itu benar, nggak usah protes karena itulah kebenaran. Jadi gini, sebenarnya urusannya kecil, Kiai. Kecil gimana? Kan waktu itu kan ada acara tuh Hari Santri Nasional. Nah, yang di mana? Yang di gedung NU Kuburaya, yang ceramah Kiai Zain Muhsin. Oh, ingat saya. Kok bisa tertahan gara-gara itu? Dia kan janji mau bantu panitia. Terus ditagih sama Kiai Mustahar. Ngasih? Enggak. Itulah lagi ribut sama Kiai Mustahar di belakang. Bang Haji Sukir datang ke sana kemari, senyum saja, Bang. Senyum, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Haji Sukir, iya Bu. Tapi udah kepilih jangan lupa senyum lagi, Bang. Tuh ibu udah protes, no. Emang lebihnya Banser apa? Banyak lorengnya, saya bilang. Yang mau saya sampaikan, Banser ini adalah bagian penting dari sebuah organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Banser ini jasanya besar terhadap bangsa ini. Izin. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke. Isyarah nih. Isyarah Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung waktunya sudah malam, insya Allah ceramah saya cuma 5 menit. 5 menit 5 menit, tapi nanti kita bubarnya jam 4. Siap ya? Saya doakan ibu-ibu semuanya jadi perempuan solihah. Untuk santri putri, aku cinta kalian semuanya. Ngapain cinta cantik putra? Ayo, jadi santri itu harus semangat. Tadi itu luar biasa itu semangat yang disampaikan oleh Kiai Sofa. Saya ini ngapunten mohon izin Kiai Romo Ismail Ghafur, saya nggak ceramah, cuma guyon saja. Sebab santri itu harus bangga jadi santri. Bangga tidak jadi santri? Bangga tidak jadi santri? Maka modal santri itu nggak banyak, cuma sarung Haji Sukir. Modal santri kan cuma sarung ya Abdul Salam. Bener nggak? Modal santri sarung nggak? Banyak ibu-ibu dulu menolak mengambil menantu santri. Gara-gara dibilang santri itu modalnya cuma sarung. Jangan dilihat sarungnya. Apa? Wah, pikiranmu itu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi ajma'in. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Rais Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat, Romo Yai Ismail Ghafur. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang caretaker, para kiai, para ulama, para santri, serta terkhusus yang hadir secara khusus malam ini,
Mustasyar PWNU Provinsi Kalimantan Barat, Bang Haji Sukiryanto. Cuma tadi ada yang kurang itu, Gus Sofa, nggak ada kata jikir tadi itu. Hampir ngambek beliau itu, hampir ngambek ya. Boleh saya sebut ya? Kalau tadi saya menyitir ucapan Kiai Mustahar itu agak nyerempet bahaya dikit itu. Ada kata jikir. Cuma masalahnya beliau itu selepas kemarin kegiatan saya nggak pernah diundang lagi, Bu. Aneh saya ini. Modal sudah habis, Bang. Tapi yakinlah dan percayalah, walaupun kita ini bukan santri pol, tapi siapapun yang ngurusin Nahdlatul Ulama dari semua tingkatan, insya Allah kelak diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita ini santri dan kita harus bangga jadi santri. Hutang besar kemerdekaan ini tidak bisa dilepaskan dari kiai, dari ulama dan para santri. Maka ketika keluar keputusan pemerintah tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, itu merupakan bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai kebersamaan serta perjuangan para santri. Bangsa ini tidak akan baik-baik saja kalau tidak ada santri. Betul? Negara ini tidak akan baik-baik saja kalau tidak ada santri. Kuburaya ini tidak akan hebat seperti hari ini tanpa santri. Maka saya berharap ke depan, sesuai dengan niat dan cita-cita kita bersama, mudah-mudahan ke depan Kuburaya menjadi kabupaten yang berciri khaskan pesantren. Tepuk tangan untuk Kuburaya. Dan itu menjadi modal dasar perjuangan Bang Haji Sukir. Pesantren di Indonesia itu sudah berdiri beberapa abad yang lalu. Saya jelasin untuk santri yang belum paham mungkin. Kalau yang paham, insya Allah udah sangat paham ini. Kenapa kemudian pesantren itu memiliki andil besar terhadap bangsa ini? Saya beberapa bulan yang lalu, sekitar 2 bulan yang lalu, saya diminta pengajian akbar di Kabupaten Sampang. Salah satu pondok pesantren di Pulau Madura itu ada namanya Nadhatul Tulab. Sesuai dengan catatannya itu berdiri tahun 1702. Pontianak berdiri tahun 1771. Di situ sudah ada pesantren tahun 1702. Kalau dihitung angka hari ini, pesantren itu sudah berdiri 300 tahun lebih. Ciri khas utama pondok pesantren adalah menjadikan hutan itu menjadi kota. Saya memang tidak mengikuti perkembangan dari awal sejarah berdirinya pondok pesantren yang dipimpin oleh Romo Yai Ismail Ghafur. Tapi bisa kita bayangin, beberapa puluh tahun yang lalu pondok pesantren yang didirikan oleh beliau itu hutan. Betul Pak Yai? Hutan. Tapi hadir beliau dengan semangat kesantriannya, semangat perjuangannya, bagaimana Islam tetap tegak teguh berdiri di sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia. Maka beliau bismillah, hutan itu sekarang sudah menjadi kota yang bernama Pondok Pesantren Darul Huda. Tepuk tangan semuanya. Darul Hidayah. Darul Hidayah Kiai. Wah ini salah sebut, berarti nanti dikurangi amplop nampaknya. Serius ini. Ada Kiai Zuhdi, kiai-kiai yang lain. Sekolah itu kapan berdiri? Sekolah itu baru ada abad 19. 200 tahun setelah berdirinya pesantren. Pertanyaannya, apa kontribusi pondok pesantren terhadap bangsa? Kalau orang bertanya, apa sih untungnya jadi santri? Apa sih hebatnya jadi santri? Kerennya santri itu apa? Yuk. Halo santri. Santai kawan. Santri, bangga tidak jadi santri?
Negara ini punya kita. Paham? Indonesia punya siapa? Punya siapa? Punya santri. Semangat perjuangan melawan penjajah itu karena dorongan jihad fisabilillah untuk mengusir penjajah, dan semangat itu muncul dari mana? Dari para kiai dan pondok pesantren. Maka hutang kemerdekaan bangsa ini adalah terhadap kiai dan para santri. Tepuk tangan untuk santri. Kok ngamuk ya Zen? Ya gimana nggak ngamuk? Jam 11 malam belum dikasih makan. Ampun Pak. Saya sih nggak apa-apa Pak. Yang kasihan Bang Haji Sukir mulai kelihatan kurus ini loh. Malah gimana mau punya wakil bupati kurus toh Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Tahu-tahu Indonesia mau diambil lagi oleh penjajah. Setelah Indonesia merdeka, dan kemerdekaan Indonesia maaf bukan hadiah. Bukan seperti negara-negara Asia yang ada di sekitar kita. Indonesia merdeka bukan hadiah Belanda dan Jepang. Tapi semangat perjuangan para ulama, para kiai, dan orang-orang baik yang bersusah payah memerdekakan bangsa ini dari semua kalangan. Tahu-tahu setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 diproklamasikan oleh presiden kita, oleh pendiri bangsa kita Soekarno-Hatta, Londo balik mana Pak? Belanda balik lagi ke Indonesia. Maka keluarlah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama yang diawali oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, yang dikenal dengan resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Beliau mengobarkan kembali semangat untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan diambil kembali oleh penjajah. Maka terjadilah perang 10 November yang ada di Surabaya, yang hari ini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Siapa motor utamanya? Kiai dan para santri Pak. Maaf, santri tidak pernah minta apapun, kiai tidak minta apapun dari kemerdekaan ini. Cuma para kiai dan para santri meminta diberikan kesempatan untuk membangun bangsa dan negara ini lebih baik. Dari sisi mana? Moralitas. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, bangsa ini tidak kekurangan orang hebat. Tapi kenapa kata Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, beliau mengatakan kenapa bangsa ini masih miskin dan melarat, padahal bangsa ini adalah bangsa yang kaya raya. Apa jawaban beliau ketika ditanya oleh sebuah media? Jawaban beliau sederhana, karena kita kekurangan orang jujur. Kalau bangsa ini dipimpin oleh orang-orang jujur, Indonesia ini aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka doa kita ke depan di Pilkada 2024 ini, tapi saya nggak boleh kampanye kan? Boleh nggak? Nggak boleh, bilangin aja ya Pak Yai. Mari kita berzikir bersama. Agak mahal dikit Bang ya. Ini tas penuh kayaknya nih. Panitia, halo panitia. Bang Junai, tekor nggak kita nih? Hah? Ya Mas Ahar, tekor nggak kita? Berapa lah kira-kira lah? Ngomong lah. Apa nih? Bang Haji, tekor panitia Bang Haji. Jangan gampang-gampang. Yang penting jenengan ngopeni NU, insya Allah sampean diopeni oleh Nahdliyin. Ini banyak orang-orang hebat di antara kita ini. Saya di atas ini saya sebenarnya bingung ke Suhdi. Saya mau ngomong apa ini? Saya mau ceramah ini kiai semua. Enggak ceramah udah kadung diundang. Kalau enggak ceramah nanti pulang enggak bawa amplop. Istri pasti marah-marah. Halo Ibu. Ibu, kurangi marahnya. Korban pertama saya yakin pasti suamimu. Kelihatan wajah garang macam ini.
Halo ibu, kenapa suamimu jarang ngopi di rumah? Kenapa suamimu jarang ngopi di rumah? Kalau ditanya, Pak, ngopi di mana? Di Aming. Padahal di rumah ada kompor. Hah? Nah, bukan masalah kopinya, kata Haji Abdul Salam, pelayannya ramah. Bukan ramah. Oh, bukan ramah, jikir. Waduh, kenapa nggak ngomong dari tadi, Gus? Maksudnya senyumnya itu lah. Kopinya nggak seberapa Haji Abdul Salam, senyumnya. Selamat pagi Pak, silakan masuk. Ngopi ya Pak ya? Kalau macam kayak gini ini tak balik aku seharian. Macam mana kita nak ngopi di rumah Kiai? Ngapunten Pak Yai, pakai bahasa Melayu mawon nggih Pak Yai. Macam mana kita suami-suami macam kita nih? Kok macam saya lah jam 2 jam 3 dah balik dah. Haji Syukir tak balik-balik. Tanya kan saya, Bang Ji, perasaan dari pagi tak balik itulah Pak Kiai. Kampanye kok enggak lah. Saya cuma ngopi aja sini. Di rumah kan ada kopi. Kopinya sama Pak Kiai, senyumnya yang beda. Cobalah Mama. Pagi bila masa laki kau bangun, tanya dengan laki kau, Mas, mau ngopi apa mau susu? Anak kecil jangan, ini mah. Maksud saya susu kaleng. Lo gimana suamimu nggak kelayapan kemana-mana toh? Ketawa santriwati ini pengen kawin ya. Lo coba pagi-pagi senyum sama suaminya, habis sholat berjamaah, ambil Al-Quran, ngaji bareng sama suami, habis ngaji bareng terus tanya sama suami, Mas, habis jikir dulu, terus tanya, Mas, ketawa lu ya. Ini kayaknya santri ini modalnya nggak banyak nih, modalnya mahabbah kan. Ilmu menyem-menyem namanya. Pernah kejadian ini Pak Yai, saya nggak lama ceramahnya Pak Yai. Saya tahun 87 itu ngaji di Jawa Barat Yai, di Bogor. Jadi karena di Bogor itu kan perempuannya kan cantik-cantiknya, naon garelis, cek orang Sunda mah gitulah. Perempuannya kan garelis itu jamak dari kata gelis. Gelis itu artinya cantik. Nah saya yang orang baru keluar dari hutan, ya Kalimantan Pak Yai, zaman 87 itu hutan Pak Yai. Datanglah saya ke Jawa Barat. Modalnya cuma satu. Ini nih kalau ke Jawa Barat nih modalnya harus bohong dikit nih. Ditanya sama ketua-ketua kamar, dari mana? Keder juga saya orang baru dari Pontianak kan. Dari Kalimantan Pak. Astagfirullahaladzim. Makan orang kan. Nih kesempatan nih jadi jagoan nih pondok nih. Kalimantannya di mana? Jauh masuk hutan. Dari kota, lama itu. Masih makan orang, masih tergantung juga sih. Niatnya kan buat nakut-nakutin, masalahnya kita udah ditakutin duluan. Itulah gaya santri. Santri itu jangan ditakut-takutin karena rasa takutnya sudah hilang. Yang ada adalah keberanian amar ma'ruf nahi mungkar. Itu santri. Singkat cerita, karena perempuan Jawa Barat cantik-cantik, di belakang pondok itu kiai ada mbah-mbah sepuh. Ini sasarannya ini. Ditanya, dari mana Jang? Jawa Barat biasanya kalau ujang itu sama dengan le. Yang Madura itu kacong gitu. Dari mana Jang? Dari Kalimantan Mbah. Ilmu orang Kalimantan hebat katanya. Dalam hati hebat apanya? Kesini mau ngaji dibilang hebat. Jadi singkat cerita kami dengar dari senior kalau mbah ini jadi dukun Kiai. Jadi perempuan cantik mana kalau pengen datang sama mbah. Nah ada di pojokan itu saya lihat perempuan cantik, saya tanya sama mbah,
Saya ini kan ngaji di sini di Pondok Nibah di Darul Rahman nih. Oh, udah berapa lama, Jang? Oh, baru berapa bulan ini. Tujuannya ke sini mau apa? Mau tanya ilmu sama Mbah. Ilmu apa? Itu ada santri cantik, Mbah. Nggak boleh. Kamu tujuannya ke sini ngaji. Kalau nanti kamu sudah hebat, sudah alim, sudah pinter, perempuan mana yang nggak tertarik sama kamu? Kuncinya santri itu bukan ilmu mahabbahmu itu. Mahabbahmu itu adalah kealimanmu dan kecerdasan berpikirmu. Nanti kamu nggak perlu ngelamar, yang ada perempuan ngelamar kamu. Tapi kan lama tuh bah prosesnya. Ada doa yang paling manjur nggak bah? Saya udah bawa rokok nih Kiai. Bawa rokok gudang garam merah 2 bungkus. Awalnya Kiai Mbah ini nggak mau ngasih Kiai Abdul Salam. Kalau ditukar rokok 2 bungkus gimana bah? Oh sepakat katanya. Saya tanya, ada doanya Mbah? Kalau saya ngajarin enggak? Coba kamu cari dalam Nazm Barzanji itu ada kalimat ja'at li da'wati. Bingung saya nih, yang mana? Akhirnya pulang ke pesantren Kiai. Di situ kan ada tulisan ja'at Kiai. Tapi setelah kami baca para santri ini kan bingung. Ini kan bukan ja'at ini. Ini ja'at. Jim hamzah ta. Ja'at li da'wati. Simbah ngajarnya ja'at. Itu doa bang. Mau dibaca biar menang. Yang namanya santri ini kan protes. Namanya santri itu kan diajarkan ilmiah. Wah ini nggak sesuai ini. Tapi tulisannya ada. Akhirnya saya baca. Ya Ismail. Ja'at li da'wati. Dibaca berapa Pak? 41 kali habis maghrib. Kapan waktunya? 3 hari berturut-turut. Yakin nih. Mau dibaca enggak? Ngarepnya pengen baca kan. Jadi kata Mbah itu baca bacaan ini, tapi jangan salah baca, Cung. Baca ja'at li da'wati. Protes ya, nggak bisa nih, pasti ja'at nih. Dibaca ja'at li da'wati. Ja'at li da'wati 41 kali, 3 kali maghrib. Bukannya cinta Kiai. Ketemu langsung astagfirullahaladzim. Ini Mbah salah nih saya bilang. Laporan saya, Mbah. Hasilnya gimana, Cung? Nihil. Makin cinta, boro-boro cinta Mbah ngeludah depan saya. Kata Mbah bukan salah doa, salah muka lu. Kurang ganteng. Akhirnya si Mbah nanya, yang kamu baca gimana? Ja'at Mbah. Itu dia masalahnya. Saya kan bilang tadi ja'at. Kenapa dibaca ja'at? Tapi kan bacaan nggak bisa, Cung. Yang namanya apa yang disampaikan oleh guru kepadamu itu yang kamu ikuti. Beliau ini ternyata orang alim. Apa kata beliau? Kata Ibnul Mubarak, santri itu gini loh. Nahnu ila qalilin minal adabi ahwaj minna ila katsir minal ilmi. Itu santri, Cung, katanya. Yang namanya santri itu walaupun ilmunya sedikit nggak masalah, yang penting akhlaknya tinggi. Daripada ilmunya banyak tapi tidak ada akhlak di dalamnya. Karena itu adalah cirinya santri. Apa yang disampaikan oleh gurumu, disampaikan oleh orang yang mengajar kepada dirimu dan itu benar, nggak usah protes karena itulah kebenaran. Oh, jadi saya salah nih Mbak, salah. Coba besok baca ja'at. Tes lagi 3 hari berturut-turut dalam hati ketawa, tapi ini yakin pasti dapat. Alhamdulillah Kiai Abdul Salam ketemu hari yang ketiga senyum, perempuannya senyum. Alhamdulillah ja'at li da'wati, ternyata mempan. Saya pikir begitu, rupanya dia bukan senyum sama saya, senyum sama yang di belakang saya. Astagfirullahaladzim. Yang mau saya sampaikan santri, halo santri, santri itu harus bangga jadi santri. Kenapa harus bangga dengan santri? Ilmu Allah
yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh para sahabat wafat, diteruskan oleh murid yang bernama tabi'in wafat, diteruskan oleh muridnya tabi'ut tabi'in, kemudian diteruskan terus sampai kepada Kiai Ismail Ghafur, sampailah kepada santri ini. Artinya otentifikasi dan kemurnian ilmu agama, ilmu dalam Islam itu terjaga dengan baik. Maka sungguh menjadi santri itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita. Maka banggalah menjadi santri, sebab santri, pertama, santri ini mau jadi apa aja bisa. Halo Ibu, jadi mulai besok jangan ragu-ragu anterin anaknya ke pondok pesantren. Untung dunia dan akhirat. Santri itu bisa jadi apa saja. Jangankan cuma jadi RT, jadi presiden di Indonesia. Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid, terakhir wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kalau bicara soal santri, sumbangsinya besar di bangsa ini. Santri itu mau jadi apapun bisa. Nih, walaupun Bang Haji Sukir secara khusus tidak nyantri di pondok pesantren, tapi beliau pendidikannya di kampung itu diawali dengan pendidikan ala pondok pesantren. Kecil-kecil kayak gini nih santri, Pak. Nanti kalau saya bilang body shaming nggak boleh, makanya saya bilang kurus beliau nih, karena capek ya Bang, capek berzikir ke sana kemari kan. Nah, mudah-mudahan doa beliau dan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu jadi santri, tapi banggalah menjadi santri. Insya Allah para santri ini nanti yang masuk surga duluan. Ini yang tukang gebuk mana tadi? Yang tukang gebuk hadrah mana tadi? Kita doakan yang santri-santri ini masuk surga duluan, Bu. Kenapa Ustadz? Biar nanti kalau anak-anak kita ini masuk surga duluan, pas kita masuk disambut hadrah. Enak kan? Biarin aja ke Ismail Ghafur mah di belakang udah aman. Kiai Mas Ismail Ghafur udah nunggu. Siapa belum nih? Mohon maaf Pak Yai, ngapunten, Haji Sukir belum. Kok belum? Inspeksi pasukan. Hanya ditanya sama Kiai Abdul Salam, Kiai Abdul Salam, ketemu Haji Sukir. Yang mana Kiai? Wakil Bupati. Amin dong. Wakil Bupati. Oh, razia di belakang Kiai. Razia apaan? Katanya sih anggaran. Kok bisa? Itulah Kiai, padahal kita ada orang dalam kan. Orang dalam kita siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa Haji Sukir itu? Kata Kiai Ismail Ghafur, Kiai Abdul Salam ceritanya begini. Ada berapa menit lagi ya? Enak aja lu. Lanjut nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini, sebenarnya urusannya kecil, Kiai. Kecil gimana? Kan waktu itu kan ada acara tuh Hari Santri Nasional. Nah, yang di mana? Yang di gedung NU Kuburaya. Yang ceramah Kiai Zain Muhsin. Oh, ingat saya. Kok bisa tertahan gara-gara itu? Dia kan janji mau bantu panitia. Terus ditagih sama Kiai Mustahar. Ngasih? Enggak. Itulah lagi ribut sama Kiai Mustahar di belakang. Berapa sih yang dijanjikan ini? Kok belum kelar-kelar juga? Hah? 10 ya? 10 tuh Bang Haji tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini katanya Bang Haji Sukir, salah ngundang Kiai. Nah gini loh Pak, saya singkat saja, bahwa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim
Apa kata Rasulullah? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu menganggap enteng dan remeh amal yang kelihatannya kecil. Apa itu ya Rasulullah? Ketemu sama saudaramu membawa senyum yang baik. Bang Haji Sukir datang ke sana kemari, senyum saja bang. Senyum, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Ya Haji Sukir, iya bu. Tapi udah kepilih, jangan lupa senyum lagi bang. Tuh ibu udah protes no. Ketemu seperti ini udah dianggap amal saleh oleh Allah. Ibu-ibu muslimat, ibu-ibu adik-adik fatayat. Ini banyak di belakang teman-teman Banser itu. Mana teman Banser nih? Hadir ya. Teman-teman Banser, apapun yang terjadi, dari tadi kemana tong? Gua nyariin mulu dari tadi no. Siap Banser. Saya pernah ditanya oleh orang, ini di mana-mana Pak Kiai Zain ini ceramah itu selalu bela Banser. Terus masalahmu apa? Emang lebihnya Banser apa? Banyak lorengnya saya bilang. Yang mau saya sampaikan, Banser ini adalah bagian penting dari sebuah organisasi besar yang bernama Nahdlatul Ulama. Banser ini jasanya besar terhadap bangsa ini. Maka tepuk tangan untuk Banser ini. Jaga ulamamu, jaga kiaimu, jaga agama ini dengan baik, dan jangan lupa jaga bangsa dan negara ini. Karena negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tadi yang kita ucapkan bersama, NKRI itu harga mati. Bisa nawar? Enggak. Jadi kewajiban bersama bagi para warga Nahdliyin dari semua tingkatan, kita jaga bangsa ini bersama-sama. Sebagaimana dengan tema Hari Santri Nasional tahun ini, menyambung juang merengkuh masa depan. Perjuangan kami akan selesai. Tak akan lama lagi kami akan berangkat. Hei anak muda, para santri-santri, para kiai-kiai ini akan pasti berangkat menghadap kepada Allah, memenuhi janjinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang akan meneruskan itu adalah kalian. Dari sekarang kalian harus mempersiapkan diri dengan iman yang kuat. Sebagai penutup, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapak moyangnya para nabi, yang melahirkan para nabi-nabi dari Bani Israel dan dari bangsa Arab. Beliau pernah menyatakan 5.000 tahun yang lalu kurang lebih, alal akili ay yakuna arifan bi zamanihi. Tujuan ini ditujukan sebenarnya untuk para santri, karena santri adalah manusia beriman yang memiliki akal yang sehat dan cerdas. Orang yang berakal itu harus tahu tentang kebutuhan zamannya. Para santri itu pasti tanggap terhadap kondisi dan keadaan apapun. Para santri yang sudah dibekali dengan iman, ilmu, ibadah serta akhlak yang kuat, insya Allah ketika Anda kelak memimpin bangsa ini, memimpin negara ini, memimpin kuburaya, nggak usah khawatir. NU bukan hanya saja untuk bangsa Indonesia, tapi NU juga siap untuk merawat peradaban dunia ini. Jangan malu menjadi santri, dan jangan malu menjadi santri Nahdlatul Ulama. Saya kemana-mana ceramah ke luar negeri itu, saya bangga menyampaikan, saya ini Nahdliyin. Mereka nanya, Nahdliyin itu apa? Nahdlatul Ulama itu apa? Ngapunten Pak Yai, sekalian disampaikan. Saya diundang ke beberapa negara kawasan, saya sampaikan, NU ini adalah Islam yang cerminannya wasatiyah, yang moderat. Kenapa begitu? Karena ulama-ulama NU menanamkan disiplin keilmuan yang sesuai sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, santri-santri Nahdlatul Ulama mampu merawat dan menjaga perbedaan. NU siap dengan segala perbedaan. Jangankan hanya perbedaan fikih, jangankan hanya perbedaan masalah amaliyah tertentu,
Bahkan dalam hal perbedaan yang menyangkut iman, Nahdlatul Ulama sangat siap. Terus kurangnya di mana? Mereka tanya, Anda kok sebegitu bangganya sebagai warga Nahdlatul Ulama? Ya iya, saya bangga. Kenapa? Karena disiplin ilmu yang kami terima bersanad dan bersandar langsung kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim, mustaqbilan fi sya'ni. Jadi manusia berakal dan cerdas, jadi santri itu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Siap para santri? Siap berjuang? Melanjutkan perjuangan para ulama? Melanjutkan perjuangan ke Ismail Ghafur? Siap semuanya? Siap. Dan yang terakhir kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, wa'arifan bi rabbih. Jadi santri yang hebat, yang cerdas, yang berkualitas, memiliki keilmuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan zaman dan keadaan manusianya, harus memiliki iman yang teguh dan kuat, dan harus tahu siapa Allah Tuhannya. Oleh karenanya, di penghujung apa yang saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional untuk seluruh santri yang hadir malam ini, bahkan santri seluruh Indonesia, bahkan santri yang ada di seluruh dunia. Tepuk tangan untuk santri dan pesantren. Dan jangan lupa kita doakan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa dan negara yang hebat, karena bangsa ini diperjuangkan sampai kemudian merdeka dan dipertahankan kembali dan diisi oleh orang-orang hebat, yakni para ulama, para kiai dan para santri, serta orang-orang yang memiliki sumbangsi besar terhadap kemerdekaan bangsa ini. Kalau kata Presiden Soekarno, bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah, bahwa sejarah perjuangan bangsa, kemerdekaan bangsa ini digagas oleh para orang-orang solih, para kiai dan ulama pondok pesantren, serta diperjuangkan oleh para santri. Maka karena Kuburaya ini, sekian persen pondok pesantren yang ada di Kalimantan Barat ini bertitik tumpu di Kabupaten Kuburaya, Bang Haji Sukir, saya hanya titip saja, titip pondok pesantren. Kalau sampean mampu menjaga dan merawat pondok pesantren, sampean jangankan cuma jadi wakil gubernur, jadi wakil bupati, jadi gubernur pun sampean bisa, Bang Haji. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup, Bang Haji Sukir? Ada pesan lain lagi enggak? Makin pesan ke sini makin mahal nih, Bang. ini NU, Pak. NU itu mahal. NU itu mahal. Maka NU itu selalu menjadi rebutan oleh siapa saja. Maka ibu-ibu muslimat, doa ibu itu doa yang luar biasa. Perjuangan ibu di Hari Santri Nasional ini luar biasa, karena Ibu Ustadzah Gunarti ya, Ibu Gunarti ya, sebelum Hari Santri Nasional kemarin agak sehat, Mbak. Sekarang kelihatan agak langsing, Mbak. Capek mungkin, Mbak ya. Tapi tetap semangat dan istiqomah. Mari kita sama-sama memperjuangkan Kuburaya semakin lebih baik ke depan, dan tentu sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama mengharap kepada Allah, siapapun yang akan memimpin Kalimantan Barat atau yang memimpin Kabupaten Kuburaya, mudah-mudahan tidak melupakan pondok pesantren dan para santri. Kalau para pemimpin ke depan merawat dan menjaga pesantren, insya Allah pahala Anda akan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bangga kepada Anda. Ini saja yang dapat saya sampaikan di Hari Santri Nasional. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena ini sudah jam 11 lewat, dan ibu-ibu yang ada di daerah-daerah yang agak jauh dari sini, termasuk Kiai Mustahar yang nggak pulang-pulang 1 minggu, Kiai. Belum sempat ngisi muslimat. Ini agak membingungkan, maksudnya apa ini? Hah? Oh, muslimatnya dibawa.
Ah. Oh, enggak dibawa. Masya Allah, beliau ini sabar, Bu. Atau memang senang ninggalin istri? Atau biasa gitu? Ibu, mulai besok jangan lupa masukin anaknya ke pondok pesantren. Tapi jangan sampai pondok pesantren itu jadi tempat buangan. Paham? Ini gara-gara anaknya bisa masuk sekolah negeri, udahlah masukkan anak kita ke pesantren. Tak iya pun sekolah negeri tak masuk, kata dia. Jangan. Niatkan itu agar anak kita memiliki iman yang kuat, ilmu yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah anaknya akan jadi anak saleh dan salihah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terkhusus kepada seluruh panitia, saya tidak bisa berlama-lama. Tapi mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah dan nilai manfaat bagi kita semuanya. Kita berharap ke depan Hari Santri Nasional di Kabupaten Kuburaya menjadi percontohan di kabupaten yang lain. Karena sepertinya Kabupaten Kuburaya yang jadi motornya ini. Karena beberapa tempat kayaknya biasa-biasa saja. Termasuk terakhir ketika kemarin saya diundang di Kabupaten Melawi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika benar itu pasti datangnya dari Allah. Dan jika salah semata-mata karena saya yang awam dan alpa, insya Allah kita akan dipertemukan di majelis-majelis yang akan datang, karena memang kondisi kita sudah sangat malam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.